Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, kelas 9. Hari ini Bapak ingin memberikan kisi-kisi sekaligus contoh soal mengenai persiapan PO kedua ya, buat teman-teman semua kelas 9. Ya, langsung aja biar tidak membuang waktu. Ya, di sini yang pertama peserta didik dapat mengonstruksi pengetahuannya tentang pola bilangan dalam bentuk gambar. Di sini ada gambar, ya. Ada gambar pola bilangan, ya. Di sini ada bulat-bulatan. Ya, yang pola pertama atau suku pertama itu ada 3 bulatan. Suku kedua itu ada 2 lebarnya, ke sampingnya 4. Ya, jadi totalnya ada 8. Ini 3, 5, ya. Lebarnya 3, ke sampingnya 5. Ada 15. Ini ke bawahnya 4, ke sampingnya 6. 24. Ini 5, ke sampingnya 7. Ya, 35. Nah, pertanyaannya, banyak lingkaran pada pola ke-10. Ya, 1, 3, 2, 4. Nah, kalau ke-10 berarti berapa? Kalau ke-10 berarti, lihat aja polanya. Ini 1, ini 3 kan? 2, 4. Nah, ini sama nih. Ya, kan ini 3, ini 5. Sama nih. Berarti kalau pola ke-10 berarti ke bawahnya 10 nih. 10 dikali kan ya? 3 kali 5 kan 15 nih totalnya. 2 kali 4, 8. Sama ini juga 10 dikali berapa nih ke sampingnya. Nah, ini bedanya berapa nih? 3 ke 5, 2 ke 4, 2. 1 ke 3. Oh, berarti 12 ini. Ya. 10 kali 12 berapa? 120. Jawabannya. Itu ya, mudah ya teman-teman. Jadi teman-teman lihat polanya, bagaimana polanya. Ya. Ini 1, 3, 2, 4, 3, 5. Oh, polanya ini nih. Ini 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, sampingnya berapa nih? 1 ke 3 itu 2. 2 ke 4 itu tambah 2. 3 ke 5 tambah 2. Ya udah. Berarti pola ke-10 berarti 10 ditambah 2 berarti 12. 10 kali 12. 120. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Ke kisi-kisi yang kedua. Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang operasi pecahan. Ya, di sini ada soal cerita ya, teman-teman. Tadi mempunyai sebidang tanah seluasnya 1.200. Ya, tanah tersebut diberikan pada 1,5 bagian. Anak pertama setengah bagian, anak kedua 1/4 bagian, dan dibangun musola 1/3 bagian. Sisa tanah berapa? Awalnya tanahnya masih utuh 1, ya kan? Dikurangi setengah, ini berapa nih? 1/5 bagian, ya kan? Atau kita pakai dalam kurung aja ya. 1/5 ditambah 1/4 ditambah 1/3 yang ditanyakan sisa tanah, ya. Berarti hasil ini dikali 1.200. Ya, 1 dikurangi sama penyebutnya 543. Berapa tuh? 20, 60. Ya, gampang aja ya, 5 kali 4 20 kali 3 60. Ya, 60. 60 bagi 5 berapa? 12. Kali 1 12. Ya, 60 bagi 4 15 ya. 15 kali 1 15. 15 bagi 3 60 bagi 3 20. Oke, dikali 1 20. Itu dikali 1.200. Ya. Ini juga sama ya, jadi 60/60. 1 itu kan 60/60 sama aja. 12 tambah 5 tambah 20 35 37 47. Dikali 1.200. Ya, 60 kurangi 47 13/60 dikali 1.200. Coret nolnya 1, coret nolnya dengan 12 jadi 20. Ya, 20.
20 kali 13 berapa tuh? 13 kali 2 26 206. Gitu ya teman-teman ya. Jadi 1 ini dari mana? Awalnya tanahnya masih utuh, 1 dibagi 1/5 bagian untuk anak pertama, 1/4 bagian untuk anak kedua, 1/3 bagian untuk musola. Sisanya berapa nih tanahnya? Udah gini caranya. Itu ya teman-teman. Oke, saya clear. Kita lanjut ke kisi-kisi yang ketiga. Ya. Peserta didik mampu menentukan urutan bilangan pecahan. Teman-teman tinggal mengurutkan aja nih ya. 0,4, 3/8, 15/100, dan 0,25. Tinggal dijadiin pecah. Jadiin ini aja desimal semua ya. Jadiin desimal semua. 3/8, 3 bagi 8. Berapa tuh? 0,3 ya. 0,37 ya. Ini 0,37. Ini 15% berarti 0,15 ya. 15/100 kan 0,15. Oke, tinggal cari yang paling kecil. Ya udah, yang paling kecil mana nih? 0,4 berarti 0,40 ini ya. Berarti ini 15%. Ya kan 0,15 ya. Terus berapa? 0,25. Terus ya. Terus 0,37 berarti 3/8. Terus 0,4. Itu 15, 0,25, 3/8 biasa. Itu ya teman-teman, mudah kan ya? Oke, kita clear dulu. Kita lanjut nomor selanjutnya. Ya, peserta didik dapat memecahkan masalah berhubungan dengan perbandingan. Di sini ada perbandingan. Ya, ini pernah saya ajarkan, teman-teman bisa cari sendiri di video yang sebelumnya. Ya. Ini caranya. Jadi ada 30 pekerja ya, teman-teman. Ya, ada 30 pekerja. Ada 30 pekerja, 30 hari dengan pekerja 15 ya. Jadi tulis 30, 15 pekerja. Nah, setelah 6 hari, proyek tersebut dihentikan 4 hari. Ya, setelah 6 hari berarti waktunya tinggal 24 hari kan? Ya, 24 hari. Nah, istirahat berapa hari? 4 hari. Ya udah, 24 kurangi 4 lagi, 20. Ya kan? 24 hari ini tetap kalau mau nggak mau berubah tetap 15 pekerja. Namun di sini udah istirahat 4 hari jadi 20. Ya kan? Nah, pekerjanya harus ditambah kalau mau tetap harinya nggak waktunya nggak berubah. Di sini jika mau memberi setiap orang sama dan agar proyek selesai tepat waktu, berarti kan nggak berubah harinya ya. Jadi gimana caranya? Berarti harus ditambah pekerjanya tadi X ya. Udah, kita pakai cara biasa misalnya 24/20 sama dengan 15/X. Ya kan, ini perkecil. Bagi berapa nih? Bagi 4 ya. 6 bagi 4 ya. Ini 6 dengan 15 bisa juga. Enggak, maaf. Salah. Salah ya, maaf. Ini berbanding terbalik ya. Berarti bukan 15/X, tapi X/15. Karena berbanding terbalik. Ini coret-coret, bagi 6, 4. Bagi 6, bagi 4, 6. Bagi 4, 5. Ini 15 dengan 5, 1, 15. Jadi 3. X kali 1, X. Ya, 3 kali 6, 18. Berarti 18 pekerja nih. Ini 18 pekerja. Nah, pertanyaan tambahan pekerjanya berapa? Yang tadinya 15 jadi 18. Udah, 18 dikurangi 15 hasilnya 3. Jawabannya gitu ya, teman-teman. Udah. Oke, kita lanjut ke yang 5. Peserta didik dapat menghitung jumlah suku ke N deret bilangan. Ya kan, di sini ada deret aritmatika.
Sukunya suku 246, suku 564. Jumlah SN-nya berapa? Ya, kita cari B-nya dulu ya. B sama dengan ini nih. Yang besar kurang yang kecil, 64 dikurangi 46. Ini 5 dikurangi 2. Nah, ini cara cepat ya, teman-teman. 64 kurangi 46. 8 ya. 18. Bagi 3. Berapa? 6. Berarti bedanya 6. Ya, suku kedua 46. Berarti suku pertama berapa nih? Suku 1 atau A? Bedanya 6. Berarti dikurangi 6 aja. 46 kurangi 6, 40. Berarti A-nya 40, B-nya 6. Pertanyaannya SN. SN rumusnya apa? Ya, N per 2 kita kurung 2A ditambah N minus 1. Ya, diingat ya rumusnya. Ya, pertanyaannya S20 berarti 20 bagi 2. 2 kali A-nya 40 ditambah N-nya 20 kurangi 1, B-nya salah. Kurangi 1, B-nya berapa? 6. Oke ya, 10 buka kurung 80 ditambah 19 dikali 6. Ya, berapa tuh 19 kali 6? 19 kali 6 berapa? 4, 5, 6, 11, 114. 80 ditambah 114 berapa? 4, 9, 194. Kali 10, 1904. Udah ya teman-teman. Cara menghitung jumlah suku KM atau jumlah 20 suku pertama S20. Oke, saya clear. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Ya. Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang aritmatika sosial. Ya, di sini ada aritmatika sosial. Ibu membeli 1 lusin pensil. 1 lusin itu berapa sih? 12 buah. Ya, 20.000. Jika pensil tersebut dijual lagi oleh ibu dengan harga 2.000, maka persentase untungnya berapa? Udah. Berarti ini nggak usah jadiin 12 buah ya, tetap 1 lusin nggak masalah. Ya, tetap 1 lusin nggak masalah. 1 lusin 20.000. Ya, berarti 2.000 rupiah per batang nih. Dikali 12, ya kan itu mau jadi 1 lusin ya. Berapa nih 12.000? 2.000 kali 12, 12.000. Ya kan? Satu lusin. Oh ini 12 kali 2, 26. 24. Ya, berarti dia untung berapa nih? Untungnya 24 dikurangi 2.000, 24.000. 24.000 dikurangi 20.000. Ya, per berapa? Harga awal 20.000 ya. Ya, ini harga awal nih bawahnya. Ini kurangi harga awal per harga awal dikali 100%. Ya kan? Berapa? 4.000 per 20.000 dikali 100%. Coret nih, nolnya 3, coret 03. Ini coret 01, 01, 4 sama 2, 2 tambah 01. 2 kali 10, 20. Itu yang mudah ya teman-teman. Oke, saya clear lagi. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke, nomor 7, mengonstruksi pengetahuan tentang pola bilangan sama seperti nomor 1. Ya. Oke, nomor 8, peserta didik dapat menyelesaikan operasi bilangan berpangkat. Nah, ini nih. Mudah nih. 27 pangkat 1/3 kali 4 pangkat 3/2. 27 itu berapa pangkat berapa? 3 pangkat 3. Titik 1/3. Ya, nih 3 di sini. Dikali 4 itu 2 pangkat 2 titik 3/2. Ya kan ini bisa coret. Ini juga bisa coret.
Ya. Jadi tinggal 3 pangkat 1 dikali 2 pangkat 3. 3 pangkat 1, 3. 2 pangkat 3, 8. Hasilnya 20. Jawabannya. Itu ya teman-teman, udah? Oke, saya clear. Kita lanjut ke nomor 9. Peserta didik mampu menghitung operasi bilangan bulat. Ini juga mudah, teman-teman. Ini ada penjumlahan, pembagian, perkalian. Berarti yang dibagi dulu ya, teman-teman. Ada pembagian yang perkalian, berarti yang sebelah kiri itu pembagian, berarti pembagian dulu, berarti 75 tetap. Ya, 75 bagi 5, 15 dikali 20. Berarti perkalian dulu ya. 15 kali 20, 3. Ya, 300 tambah 225, 5, 2, 5. Jawabannya di sini ya, teman-teman. Gampang. Oke, yang 10, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berhubungan dengan baris dan deret bilangan. Di sini ada suku ke-8. Suku ke-8 dari barisan ini berapa nih? Ya. Berarti A-nya berapa nih? 64. Nah, 4, 3, 2, 16 ini apa nih? Geometri. Dibagi 2 ya. Berarti rasionya adalah 64/32. Ya. Salah kebalik ya, teman-teman. Maaf. U2/U1. 32/64. Kecil jadi 1/2. Masukin deh rumusnya. UN sama dengan R pangkat N-1. U8 sama dengan A-nya 64, R-nya 1/2 pangkat 8 kurang 64 dikali 1/2 pangkat. Ini 7 ya. 2 pangkat 7. 1 pangkat 7 kan tetap 1 ya. 1/2 pangkat 7 berapa tuh? 2, 4, 16. 16, 32, 64, 128. Ya kan? 128, 64 kali 1, ya 64/128. Ya kecil jadi 1/2. Gitu ya teman-teman. Oke, saya clear kalau sudah. Oke, kita lanjut. Nomor 11. Ali menabung di bank sebesar 2 juta. Ya. Ini tabungan awal. Ya, tabungan awal 2 juta dengan suku bunga 6% per tahun. Pada saat diambil uang Ali segini. Lama menabung berapa? Berarti kita harus cari, karena ini lama menabung dalam bentuk bulan, berarti kita harus cari bunga dalam satu bulan. Bunga 1 bulan. Ya, bunga 1 bulan berarti 6/100 dikali 1/12, betul ya? Kan 1 tahun 12 bulan ya. Itu dikali berapa? Dikali 2 juta. Ya. Tabungan awal. Oke, ini bisa diperkecil jadi 1, ini jadi bagi 6 bagi 2 ya. Ini juga bisa coret dengan 2 jadi 1. Oke, ini coret 2 namanya. Ya, tinggal 10 ribu. Ya, berarti bunga 1 bulan adalah 10 ribu. Nah, sekarang berapa bulan lamanya? Ya udah, 2.080.000 atau tabungan akhir dikurangi tabungan awal. 2 juta dibagi bunga 1 tahun, 1 bulan, 10. Ya udah, berarti 80.000 dibagi 10.000. Berarti berapa bulan tuh? 8 bulan. Gampang ya, teman-teman. Gitu ya. Saya clear ya kalau sudah. Oke, saya nomor 12. Peserta didik dapat menentukan suku KN dari barisan bilangan aritmatika. Ya. Suku ke-4 dan suku ke-9
Maka suku ke 100 berapa? Ini sama ya kayak tadi. Dari B-nya dulu. 29 dikurangi 14, ya kan? 9 dikurangi 4. Ya, suku ke 9 suku ke 4. Ya. 29 kurangi 14, 5, 1, 15, 5. Berarti 3 ya. Nah, A-nya berapa? Suku keempat, 1, 2, 3, 4 ya. Suku keempatnya itu 14, bedanya 3. Berarti ini 11, ini kurangi 3 jadi berapa? 8 kurangi 3 jadi 5. Berarti A-nya atau suku satunya 5. Gitu ya. Pertanyaannya UN sama dengan A plus N minus 1. U100 A-nya 5. 100 kurangi 1 dikali B, B-nya 3. Berarti 5, ini 99 dikali 3 ya. 5, 27, 2, 27, 29. Gitu ya, 297 tambah 5, 30. Jawabannya. Gitu ya teman-teman, gampang ya. Saya clear dahulu. Kita lanjut. Ya. Kita lanjut nomor 13, simpulan penjelasan dari persamaan kuadrat. Ya, ini sudah ada. Tinggal di itu perkalian berapa yang hasilnya 6? Ya, perkalian yang hasilnya 6 kalau di jumlah 5. Ya, perkalian berapa yang hasilnya 6 kalau di jumlah 5? Ya udah 2 kali 3. Ya kan 6. Kalau dijumlahkan 2 tambah 3 5. Ya udah. Berarti X tambah 2, X tambah 3 sama dengan 0. X tambah 2 berarti X sama dengan pindah ruas jadi min 2. Ini juga jadi pindah ruas jadi min 3. Jadi AP-nya min 2 dan min 3. Gitu ya. Udah ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang ke-14 ya. Ini SPLDV ya, teman-teman bisa ya. 3X 5Y sama dengan 17.000 ini. Ya, terus 4X tambah 2Y sama dengan 15.000 dieliminasi ya. 1 kali 4 kali 3 dan seterusnya ya, bisa ya. Saya yakin teman-teman bisa. Ya. Oke, kita lanjut nomor 15. Pasal didik mampu menggunakan ya persamaan garis. Ya, di sini ada gradien. Ya, persamaan garis sudah belajar juga. Ya, ini ada X1, Y1 ya, teman-teman. Ini gradiennya atau M. Rumusnya ya, rumusnya Y dikurangi Y1 sama dengan M. X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya 3. M-nya min 3. X dikurangi X1 min 2. Itu ya teman-teman. Ya, dikurangi 3 sama dengan, ini min ketemu min plus ya, min 3 kali X, min 3X. Min 3 kali plus 2, min 6. Gitu ya. Terus, Y dipindahin ke kiri semuanya ya, jadi min plus 3X, ya kan? Ya, min 3 plus 6 sama dengan 0. Y ditambah 3X, jadi tambah 3 sama dengan ya 3X ada 3X Y plus 3. Jawabannya C. Ya, nggak apa-apa nih tukar-tukar nih. Jadi 3X nya pindah ke sini. Nggak akan berubah ya. Karena dia tidak pindah ruas dari sama dengan ini. Oke, kita clear. Teman-teman sudah bisa juga yakin. Nomor 16. Nah, ini fungsi, teman-teman. Ya, tinggal masukkan saja. F-3 tinggal masukin F min 3 sama dengan min 6 ya, dari sini ditambah 2X, 2 X-nya diganti min 3. Min 6 ditambah min 6 ya, berarti min 12. Nah, ini F1 berarti F1
sama dengan min 6 ditambah 2x. X-nya diganti 1. Ya. Min 6 ditambah 2 berarti min 4. Gitu ya teman-teman. F min 3 tambah F min 1 berarti ini tambah ini. Min 12 ditambah min 4. Berarti min 16. Jawabannya. Bisa ya teman-teman? Oke, saya clear. Kita lanjut. Nomor 17. Kita didik mengetahui himpunan. Ya, banyak himpunan P yang menggunakan 2 anggota. Ya. Teman-teman cari dulu nih. Bilangan prima kurang dari sama dengan 13. Berarti 2, 3, 5, 7, berapa lagi? 9, 10, 11, 13 ya. Ini berarti ada 13. Nah, 2 anggota. Ya udah. 2, 3, 2, 5, ya. Benar ya. 25, 27 sampai dan seterusnya. Hasilnya pokoknya sampai ini 2013 terus 35 gitu ya. Dan seterusnya ini 57 dan seterusnya, ini 7, 11 dan seterusnya sampai terakhir 11, 13. Pokoknya totalnya tuh hasilnya ada 15, teman ya. Gitu. Sudah clear? Teman-teman bisa hitung sendiri. Nomor 18, peserta didik dapat menggunakan berkaitan dengan relasi dan fungsi. Ini sama ya. Enggak deh, beda. Ya. Fx sama dengan 2x tambah 5, fa sama dengan 11. Berarti fx ini diganti fa, yaitu 11. Gitu teman-teman. Nah, x-nya diganti a. Berarti 2a ditambah 5. Itu ya, 11, 2a ditambah 5. 2a sama dengan 11 dikurangi 5. Berapa? Oke, 6 ya. Sama dengan 2a. Berarti a sama dengan 3. Jawabannya 3. Oke, gitu ya teman-teman. Bisa ya? Oke, nomor 19. Ya, ini juga SPLDV, teman-teman bisa. Nomor 20, satu variabel, ini bisa nih harusnya, ya, 4x. Ini pindah ruas jadi min 3x, ya, lebih dari 5, tetap pindah ruas jadi plus 2. Ini x berarti lebih dari 7. Selesai. Oke, itu yang mudah ya, teman-teman. Nomor 1, persamaan garis lurus. Ini cari sendiri aja ya, bisa ya. Ini juga udah penjelasannya. Oke. Nomor 22, ya, ini juga sama ya, sudah ada penjelasannya, bisa mencari banyaknya anak yang suka kedua-duanya, ya, suka kedua-duanya, bisa itu ya, teman-teman. Bisa menggunakan diagram Venn juga, kalau saya biasanya menggunakan diagram Venn. Nomor 23, fungsi kuadrat, ya, ini juga sudah ada jalannya. Ini juga luas dan keliling bangun datar, berarti luas ini, 2 bangun ini ditambah, sama kelilingnya 2 juga ditambah, tambah-tambahin. Misalkan teman-teman ya, 25 juga sudah ada gitunya. Ini juga luas permukaan kubus sama volume, teman-teman kasih tahu dah volume kubus. Teman-teman cari sisinya kubus dulu berapa, baru nyari volumenya. Oke, 27. Ini juga sama ya. Banyaknya ruang sampel, 3 keping uang logam. Ya, 3 keping uang logam. Ya udah, 2. Uang logam kan ada 2 sisi ya. 2 pangkat N. Berarti ini 3 keping, 2 pangkat 3. Ya, gampang ya teman-teman. Kalau misalnya 1 logam sama 1 dadu, ya tinggal dikali aja teman-teman. Logam ada kan 2 sisi, kalau dadu 6 sisi, ya udah 2 kali 6, 12. Itu ya, ini kalau 1 logam dan 1 dadu ya. Itu teman-teman. Oke, 2 soal lagi, 28. Sudah ada pembahasannya, 29, 30 juga sudah ada pembahasannya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk kisi-kisi kali ini, semoga teman-teman bisa mengerjakan soal-soal TO dan juga bisa mengerjakan soal-soal US
di awal bulan April nanti. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.